Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, saya baca untuk kita sekalian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari yang gelap gulita, kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Nabi Yoel berbicara dalam dua perspektif. Perspektif pertama itu berbicara tentang hari Tuhan yang menimpa bangsa Yehuda dan bangsa Israel, kerajaan utara dan kerajaan selatan, yang pada hari Tuhan maka Tuhan menyatakan sesuatu yang sangat dahsyat. Ada suatu serbuan yang sangat luar biasa bagi kedua kerajaan ini, karena mereka telah melakukan banyak sekali pelanggaran. Nenek moyang mereka secara turun-temurun dan beberapa dekade itu telah melakukan banyak hal yang membuat Tuhan harus menyatakan muka kuasanya agar supaya bangsa ini bisa berbalik, bertobat. Perspektif yang kedua itu adalah hari Tuhan menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, memang akan ada sebuah proses yang sangat dahsyat yang harus dialami, khususnya oleh umat Tuhan, oleh gereja Tuhan, dan juga oleh dunia. Tuhan akan menyatakan kuasa kedaulatannya yang tidak bisa dipermainkan, tetapi yang perlu dihormati dan perlu untuk ditinggikan. Kalau kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel itu juga disinggung atau dikatakan oleh Nabi Amos. Dalam Amos pasal 3 ayat 6, ayat 8, ayat 10 dan 11. Jadi Amos 3 ayat 6, ayat 8, ayat 10 dan ayat 11. Saya baca untuk kita sekalian. Adakah sangkakala ditiup di satu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat 8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah tidak bernubuat? Mereka tidak tahu berbuat jujur. Ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya dalam burinya. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditangkapkan daripadamu, dan burimu akan dijarahi. Jadi kalau kita perhatikan, hari Tuhan dalam perspektif ini adalah hari di mana Tuhan meluaskan bencana malapetaka, serbuan-serbuan dari berbagai aspek, berbagai segi itu menimpa dunia, secara khusus juga menimpa umat Tuhan. Akibatnya maka baik dunia dan umat Tuhan sekaligus itu dilanda dengan ketakutan. Hari Tuhan itu akan menciptakan satu suasana yang sangat menakutkan, khususnya bagi dunia dan bagi orang-orang yang tidak secara sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupannya.
Jadi sebenarnya hari Tuhan yang akan membuat orang-orang gentar, cemas dan takut itu sebenarnya adalah sesuatu yang akan dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak secara serius mengakui kedaulatan Allah, percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka hari Tuhan itu akan menjadi satu tanda bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Justru mereka akan bersukaria karena hari di mana mereka sungguh-sungguh akan mengalami pembebasan itu sudah tiba. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang dampak dari hari Tuhan bagi kebanyakan orang, yaitu ketakutan. Yoel tadi mengatakan tentang hari Tuhan itu akan menciptakan kegentaran. Amos juga berkata hal yang sama, kegentaran, kecemasan, dan ketakutan. Kenapa orang kemudian menjadi takut? Dalam sebuah catatan umum tentang kenapa orang kemudian menjadi begitu takut, ketakutan sebenarnya adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Jadi kalau ada ancaman yang secara spontan, reaksi yang akan timbul di dalam kehidupan seseorang itu menjadi takut. Dan kemudian ketakutan itu merupakan suatu kondisi atau satu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu, satu rangsangan tertentu, seperti ada rasa sakit, kita akan sakit, atau ada ancaman bahaya dan sebagainya. Jadi sama seperti tadi dikatakan, memang otomatis dari emosi kita itu akan meresponi tentang kondisi-kondisi ancaman, sakit penyakit, serangan-serangan ini dan itu bahwa kita terperangkap ke dalam ketakutan. Beberapa ahli psikologi juga menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar dari manusia. Seperti kebahagiaan itu emosi dasar, kesedihan emosi dasar, marah itu emosi dasar, takut itu emosi dasar. Jadi mau tidak mau itu memang akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang ada yang memang tidak takut kepada hantu, tetapi apabila ada ancaman-ancaman bencana, dia pasti akan takut. Atau ada alasan-alasan yang lain. Jadi ini akhirnya setiap umat manusia itu tidak akan bisa menghindar dari rasa takut. Dan rasa takut itu bisa mengakibatkan banyak hal. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ketakutan itu akan melanda masyarakat manusia secara global. Bahkan banyak orang akan mati ketakutan akibat kecemasan yang dahsyat yang menimpa bumi, menimpa masyarakat, menimpa kehidupan kita. Ada beberapa penyebab utama ketakutan global. Ya, saya ingin supaya saudara memperhatikan bahwa kita tidak mungkin akan terhindar dari rasa takut, dan bisa saja ketakutan, kecemasan itu membuat kita akan tewas akibat kita tidak tahan lagi dengan kondisi-kondisi itu. Nah, yang pertama kalau saya lihat penyebab utama ketakutan global itu adalah kehidupan moral dan iman umat mengalami kerusakan fatal. Dari moral manusia apabila telah mengalami kerusakan, atau iman umat Tuhan kemudian terdegradasi, merosot dan rusak, maka akan muncul hal-hal yang akan menyebabkan orang akan mengalami ketakutan. Dalam kitab Nabi Yoel, kondisi moral dan iman umat Israel sejak beberapa dekade terakhir itu begitu merosot. Mereka kemudian menyembah berhala, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan kemudian mengirimkan bala tentaranya. Yang di dalam Yoel pasal 1 ayat 4
itu dituliskan begini, ya, ini secara bergelombang ini serangan pada umat Israel. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nah, ini adalah serangan global yang dahsyat yang menimpa umat Tuhan dan juga sekaligus menimpa umat manusia. Bayangkan, ini adalah gambaran sebuah pohon yang tadinya subur, tiba-tiba buahnya diserang oleh ulat-ulat yang kemudian membuat seluruh buah itu rusak, jatuh dan tidak berguna. Belum selesai itu, tiba-tiba daun dari pohon itu kemudian diserang oleh hama, oleh belalang yang lain, lalu kemudian keringlah pohon itu. Tidak cukup sampai di situ, akhirnya ada kemudian belalang-belalang yang kemudian menggerogoti batang pohon dari pohon itu. Lalu kemudian pohon itu menjadi kering, tidak berfungsi. Dan kemudian kalau kita memperhatikan bahwa bukan cuma itu, tetapi akhirnya pada bagian terakhir ada belalang khusus yang kemudian menghancurkan akarnya. Jadi ini adalah kondisi yang terjadi pada bangsa Israel, bahwa tidak ada kehidupan, gersang, rusak segalanya akibat moral dan kehidupan umat yang mengalami kerusakan. Dan ini disebutkan oleh Rasul Paulus itu terjadi juga pada akhir zaman, tentang keadaan masyarakat manusia pada umumnya. Dalam Roma pasal 1 ayat 21, lalu kemudian kita lompat pada ayat 28 sampai ayat 29. Dikatakan dalam kitab ini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 28 dan 29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan pembusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Kalau saudara mencoba mempelajari penjelasan Rasul Paulus itu, maka itu sedang terjadi pada hari-hari terakhir ini, ya, pada hari-hari terakhir ini, sehingga ya kita sepertinya melihat tentang keadilan berjalan terbalik. Norma-norma ditukar, yang tadinya dianggap pantas sekarang dianggap tidak pantas, yang tadinya dianggap tidak pantas menjadi pantas. Dan itu jelas dikatakan di dalam Alkitab. Itu kemudian mengundang murka Allah, kemarahan Allah terhadap umat ciptaannya. Dan itu kemudian akhirnya membuat seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel Yehuda, bahwa Tuhan mengirimkan bala tentara bagaikan ulat-ulat atau belalang-belalang yang kemudian secara bergelombang itu menghancurkan kehidupan pohon yang luar biasa, menggambarkan pohon kehidupan dari bangsa Israel, dan juga menghancurkan, kalau pada hari-hari ini bisa menghancurkan pohon kehidupan dari semua masyarakat dan juga termasuk umat Tuhan apabila imannya terdegradasi dan menjadi merosot. Dan kalau kita memperhatikan, di satu sisi orang mulai melakukan banyak hal yang buruk, pada sisi yang lain kita kemudian merasakan tentang berbagai bencana yang seperti dilepaskan oleh Tuhan, diisikan oleh Tuhan, terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang sekarang menjadi sangat tren dan sangat menakutkan itu adalah tentang COVID-19. Apakah ini kebetulan terjadi hanya karena kesalahan dari
mereka-mereka yang kemudian berkecimpung dalam bidang biologi, atau kemudian ini merupakan virus yang muncul secara mendadak dan tiba-tiba. Saya kira ini bukan semata-mata karena itu terjadi karena ada sebuah kesalahan-kesalahan tertentu dari orang-orang tertentu, atau karena hanya tiba-tiba muncul lalu kemudian menjadi suatu pandemi, suatu bahaya yang sangat besar. Saya percaya ini merupakan sesuatu yang sama seperti yang terjadi pada kitab Yoel pasal 1, 2, dan 3 tentang Tuhan meluaskan seperti bala tentara besar yang menyerbu dan merusak dan menghancurkan segalanya. Yang kedua, ya, kalau kita lihat Tuhan meluaskan serangan, menghancurkan dan mematikan, ya, karena seperti yang saya katakan tadi, terjadinya pemutarbalikan kebenaran karena orang-orang kemudian lebih suka kepada hal-hal yang buruk untuk dilakukan, lebih suka untuk meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi pada Tuhan. Maka Tuhan meluaskan serangan yang menghancurkan dan mematikan. Dalam Yoel pasal 2 ayat 11 kita lihat, dan Tuhan memperdengarkan suaranya, ya, memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi kita lihat tentang apa yang mungkin terjadi yang kita anggap pada waktu dulu adalah sesuatu yang kira-kira bisa terjadi, sekarang sementara terjadi, bahwa ada suatu serangan karena kita sadar bahwa ini adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 3, dalam Wahyu pasal 9, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang laut. Maka dibukalah pintu lubang jurang laut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap dari lubang itu, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa yang sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan ini adalah hal yang lebih dahsyat lagi yang akan menimpa bumi, menimpa masyarakat, dan bisa menimpa umat Tuhan. Moga-moga apa yang dikatakan dalam Wahyu itu tidak sampai menimpa kita. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita tidak akan dijamah oleh kekuatan, kedahsyatan dari serangan-serangan yang berbahaya dan mematikan itu. Jadi kita lihat, dan Tuhan Yesus berkata bahwa alasan, ya, atau penyebab dari kondisi yang buruk yang menimpa umat manusia itu adalah karena kegoncangan alam semesta. Kegoncangan semesta. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26, Lukas pasal 21, Tuhan Yesus memberikan beberapa informasi menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Dan salah satu bagian dari informasi itu dalam ayat-ayat ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut, bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi akan terjadi kegoncangan global. Kalau kita berbicara tentang gelora laut, itu akan terjadi kegoncangan. Lautan di dalam Alkitab itu banyak berbicara tentang kondisi kehidupan masyarakat. Akan terjadi kegoncangan ekonomi, kegoncangan politik, kegoncangan budaya, dan semua bidang-bidang kehidupan masyarakat itu akan bergelora atau goncang dengan sangat membahayakan. Kuasa-kuasa langit akan goncang.
Kita bisa berbicara kuasa langit tentang planet-planet yang kemudian akan tidak beratur. Tapi kita juga bisa berbicara tentang sekarang ini, tentang apa yang terjadi di atas. Itu adalah semua kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti berkeliaran di angkasa lewat media-media yang dipicu oleh kehebatan internet, yang kemudian akan terjadi seperti pertarungan yang semua kekuatan-kekuatan yang kemudian turun ke bumi lewat media-media, dan orang akan menjadi ketakutan dengan berbagai informasi-informasi yang kita lihat bahwa banyak terjadi. Kemudian orang-orang seperti berkelahi kelompok tawuran itu karena informasi dari media yang didapatkan dari atas, dari internet dan sebagainya. Dan ini adalah kondisi yang ada pada akhir zaman, sehingga orang menjadi ketakutan, takut, bahkan dikatakan saking takutnya itu banyak orang bisa mati ketakutan. Saya mendapat sedikit informasi, ya, catatan data kematian dalam 12 minggu terakhir, ya, dalam tahun 2020. Jadi sekitar 3-4 bulan terakhir, ya. Dalam 3-4 bulan terakhir itu ada data tentang banyaknya kematian yang merenggut nyawa manusia. Dan catatan tentang alasan kematian-kematian itu adalah karena mereka itu melakukan perkara-perkara yang buruk yang menyebabkan kemudian banyak yang tewas, seperti orang mati karena HIV, ya. HIV itu kurang lebih ada 430.342 orang yang mati karena HIV. Nah, HIV saudara tahu itu adalah suatu jenis penyakit akibat terjadinya, ya, suatu hubungan yang tidak sehat, kebanyakan dari baik antara pria wanita, antara wanita wanita, antara pria pria dan sebagainya. Malaria itu kurang lebih terjadi kematian 252.103. Jadi ini malaria itu adalah termasuk karena penyakit. Tapi bunuh diri itu ada kurang lebih 274.518. Akibat merokok itu ada 1.279.734 orang. Akibat kanker itu ada 2.102.466. Yang dahsyat adalah akibat aborsi. Jadi janin kehidupan yang kemudian dibunuh tewas itu ada 10.881.260 orang. Jadi banyak. Nah, COVID berapa? Dalam 12 minggu terakhir sampai beberapa minggu yang lalu, itu catatan data ini itu kurang lebih ada 52.982. Jadi dalam kurun waktu yang sama, kematian akibat COVID-19 itu rendah atau tidak banyak. Tapi justru ini COVID telah menjadi sebuah momok yang sangat besar yang menakutkan. Itu yang lain-lain yang sebenarnya banyak sekali yang tewas itu seperti biasa di atas. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu dipikirkan kembali, bahwa begitu banyak orang yang tewas pada alasan-alasan yang lain, ya, dibandingkan dengan apa yang kemudian menjadi alasan kita harus stay at home, harus kemudian secara serius untuk melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari pemerintah, ya, untuk jaga jarak dan sebagainya, sehingga banyak gereja itu tidak bisa lagi kumpul bersama, banyak masjid dan banyak tempat yang biasanya banyak orang itu menjadi sepi, ya. Nanti kita lihat bahwa kematian
itu sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang utama di sini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kematian menjadi utama sehingga orang jadi takut, itu aborsi 10 jutaan atau rokok 1 juta lebih, ya. Tetapi ini adalah masalah pandemi yang kemudian dieksplor, kemudian itu dijadikan suatu berita yang sangat luar biasa, dilemparkan ke atas lewat internet, muncul di media-media kita, sehingga kemudian terciptalah satu kondisi yang sangat menakutkan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah karena memang kegoncangan semesta itu berakibat fatal bagi kita yang hidup pada hari-hari terakhir, ya, dan khususnya bagi kita yang tidak mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau sebagai orang percaya, saya percaya bahwa walaupun kita harus tinggal di rumah, kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan dan tidak akan gentar tentang ancaman ketakutan, karena kita percaya apabila ancaman kematian, apabila toh itu terjadi, kita sudah mempunyai suatu kontrak yang sangat tetap dengan Tuhan, bahwa kita akan berpindah dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal. Bagaimana cara menghadapi rasa takut yang sangat dahsyat yang sedang melanda dunia ini pada hari-hari ini? Ya. Dalam pendapat para ahli psikologi, mereka berkata begini, rasa takut harus diatasi dengan menjalin, ya, dukungan dan hubungan diplomasi dengan pihak-pihak yang dipercaya dan dibutuhkan, membangun sebuah struktur kemampuan untuk manajemen antisipasi, juga membangun sebuah struktur pesan. Nah, itu rasa takut umpama akibat adanya ancaman-ancaman dari sebuah bangsa kepada bangsa yang lain, sebuah negara kepada negara yang lain, tentang dia akan melakukan serangan kepada negara itu, maka pejabat-pejabat dari negara yang merasa akan diserang itu harus membuka suatu hubungan, ya, dan kemudian melakukan suatu diplomasi dengan baik kepada pejabat dari negara yang akan menyerang, sehingga kemudian dibangunlah sebuah kesepakatan sehingga serangan itu tidak terjadi. Jadi itu caranya untuk menghadapi. Nah, sekarang kita tahu bahwa kenapa ini ketakutan sudah melanda semua orang. Karena ada serangan seperti dalam kitab Nabi Yoel itu bala tentara yang besar yang sebelumnya belum pernah ada dan pada akhirnya tidak akan ada. Itu hanya akan ada pada suatu periode waktu. Dan kalau itu terjadi pada periode waktu kita harus tahu bagaimana cara untuk kita bisa menghadapi. Tadi dikatakan oleh para ahli, kita harus membangun suatu hubungan dan dukungan. Dengan diplomasi tertentu, kita coba datang kepada, kalau kita tahu itu adalah bala tentara yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kemudian kita tidak akan mengalami, ya, masalah akibat terjadinya amarah dan murka dari Tuhan terhadap umat manusia. Yang pertama yang kalau kita perhatikan dari bagaimana caranya kita mengantisipasi tentang rasa takut yang sekarang mulai begitu luar biasa, ya, menerpa seluruh pihak, semua kehidupan. Ya, yang pertama, datang pada Tuhan dan bertobat. Karena kita harus tahu bahwa kita adalah manusia yang banyak kali lupa dan banyak melakukan kesalahan, ya. Atau kita bisa mewakili semua teman-teman kita, seperti Daniel mewakili seluruh orang-orang Yehuda di tanah Babel, dan dia berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Daniel pasal 10 dan beberapa bagian lain, dia berkata, Tuhan, kami telah berdosa, kami telah melakukan kesalahan. Jadi itu adalah kesalahan dari nenek moyangnya, tapi dia mewakili untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Datang pada Tuhan, berdoa dan bertobat. Dan dia berkata, kami akan melakukan yang benar dan baik, ya. Dan akhirnya memang Tuhan menolong mereka, menghentikan kondisi mereka diperbudak selama 70 tahun dan diluaskan untuk kembali ke Yerusalem. Coba kita lihat
dalam pengertian ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan kepadaku, dengan segenap hatimu, dengan berpuasa. Ini dalam kitab Yoel pasal 1 ya. Dengan segenap hatimu dan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia menyesal karena hukumannya. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 kan kita lihat. Tetapi yang disebutkan, tetapi sekarang juga Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan di dalam ayat-ayat ini, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Bahkan dikatakan dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Jadi mari kita melakukan suatu pertobatan massal, suatu doa bersama, memohonkan kemurahan Tuhan atas bangsa kita, atas gereja Tuhan, atas kita sendiri. Dan disebutkan bahwa pertobatan itu harus berdasarkan satu sikap yang keluar dari dasar hati. Koyakkanlah hatimu. Jangan pertobatan hanya apa yang ada di luar. Kemudian kita harus melakukan tentang jaga jarak ya. Kita hanya stay at home, kita kemudian harus pakai masker. Itu hanya merupakan satu sikap untuk mengantisipasi bahaya-bahaya dari virus-virus yang mungkin ada di kiri kanan. Tapi yang Tuhan ingin itu bukan cuma di situ, tapi koyakkanlah hatimu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi supaya kemudian Tuhan meluputkan kita dan menolong kita, maka mari kita berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, puji dan muliakan Tuhan. Pujilah dan muliakanlah Tuhan. Dalam ayat 21 dan ayat 22 dalam kitab Nabi Yoel dikatakan, jangan takut hai tanah, haleluya, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan melakukan perkara yang besar. Jangan takut binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Jadi ini bagaimana akibat pertobatan Israel, akibat umat Tuhan mau datang kepada Tuhan dan mengambil satu komitmen untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan memulihkan tanah mereka yang tadinya dimakan habis oleh belalang pelahap, oleh belalang begerik dan sebagainya, oleh bala tentara yang menghancurkan dan menanduskan tanah-tanah mereka. Tuhan kemudian balikkan itu dengan suatu keajaiban, dan itu adalah mengangkat kembali suatu sukacita dari umat Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, terimalah janji Bapa. Ya. Dalam kitab Yoel pasal 2 dikatakan ayat 28 dan 9, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertumbuh, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan menghubungkan tentang suasana yang baru itu supaya dapat terus berada di tengah-tengah umatnya dengan menerima curahan rohnya. Ayat ini diambil oleh Rasul Petrus pada waktu dia mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem, bahwa peristiwa di kamar loteng Yerusalem itulah penggenapan dari janji Bapa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang percaya kepada Tuhan, manusia dengan anak-anaknya yang bersungguh-sungguh bersukacita kepada Tuhan. Itu akan menghilangkan semua rasa takut. Sebab kalau kita lihat kata Tuhan Yesus tentang
tentang Roh Kudus yang turun di tengah-tengah umatnya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang bisa membuat kita survive dan kita kuat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita melakukan itu pertobatan secara serius, dan kita puji dan muliakan dia, karena kita yakin Tuhan telah membalikkan suasana menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Sekaligus kita berdoa, Tuhan curahkanlah Roh-Mu atas kami, supaya dengan Roh itu dia sebagai penolong, ya, sebagai penolong yang sangat ajaib, yang parakletos, ya, penolong untuk saudara. Apabila saudara sedang dialami oleh berbagai bencana, dia akan berdiri di samping saudara untuk menjadi penolong. Dia akan menolong saudara pada situasi pandemi yang COVID-19 pada hari-hari ini membuat banyak orang takut. Roh Kudus akan ada dengan saudara, dan dia akan beserta dengan saudara. Tetap bersungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu sungguh ajaib. Itu sebabnya Nabi saya berpesan kepada kita. Ini ayat terakhir saya katakan kepada saudara, janganlah takut. Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan pegang tanganmu, ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Kita sudah lebih dari 1 bulan yang sedang bergumul dengan kondisi ini, tapi puji Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mintalah supaya dia menjadi penolong yang sejati, yang terus berjalan bersama dengan saudara. Ini adalah hari-hari penantian, ya, yang kita peringati penantian kuasa Roh Kudus oleh murid-murid pada 2000 tahun yang silam. Dan hari ini kita juga datang kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan akan memulihkan gerejanya, akan menguatkan kita, akan membuat kita survive dan kita tidak akan takut lagi. Dan hari Tuhan itu adalah suatu hari untuk memberikan suatu yang introspeksi pada kita, ya, suatu teguran kepada kita. COVID-19 itu sebagai sebuah teguran pada kita, memberikan suatu dorongan kepada kita sebenarnya untuk kita kembali bersungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya kita berdoa memohonkan pengampunan, dan sekaligus mari kita puji dan muliakan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus itu akan tinggal bersama-sama